Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mulinuha dari kelas SMD jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran ekonomi Al-Maghrizi yang terdiri dari beberapa bahasan. Yang pertama tentang sekilas tentang biografi Al-Maghrizi, dan yang kedua tentang pemikiran Al-Maghrizi tentang uang. Yang ketiga, perbandingan pemikiran Al-Maghrizi dengan Al-Ghazali tentang uang. Dan yang keempat, yaitu tentang inflasi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu sekilas tentang biografi Al-Maghrizi. Nama lengkap Al-Maghrizi adalah Taqiyuddin Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau tahun 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Maghrizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'aba. Oleh karena itu, beliau cenderung dikenal sebagai Al-Maghrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang melemah menyebabkan pendidikan Al-Maghrizi dari kecil hingga remaja diasuh oleh kakeknya dari pihak ibu, yaitu Hanafi Ibnu Syekh, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maghrizi tumbuh berdasarkan mazhab ini. Tetapi setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 Hijriah, Al-Maghrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Al-Maghrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikiran beliau, yaitu salah satunya Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial, ilmu politik, dan juga termasuk ilmu ekonomi. Ketika berusia 22 tahun, Al-Maghrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan. Pada saat itu, pemerintahannya dinaungi oleh dinasti Mamluk. Pada tahun 788 Hijriah atau 1386 Masehi, Al-Maghrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Kemudian beliau diangkat menjadi wakil qadhi pada kantor Hakim Agung Mazhab Syafi'i. Kemudian juga khatib di Masjid Jami Al-Hakim dan guru hadis di Madrasah Al-Muqayyadah. Pada tahun 791 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1389 Masehi, Sultan Barquq mengangkat Al-Maghrizi sebagai muhtasib di Kairo. Jabatan tersebut diembannya selama 2 tahun. Pada masa ini, Al-Maghrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan juga mudharabah. Sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku pada asal-usul uang dan kaidah-kaidah timbangan. Pada tahun 811 Hijriah, Al-Maghrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi Waqaf Al-Qolonisiyah sambil bekerja di Rumah Sakit An-Nuri Damaskus. Pada tahun yang sama, beliau juga menjadi guru hadis di Madrasah Al-Ashrafiyah dan Madrasah Al-Iqbaliyah. Kemudian Sultan Al-Malik An-Nasir Falaj bin Barquq menawarinya jabatan wakil pemerintah dinasti Mamluk di Damaskus. Namun tawaran ini oleh beliau ditolak. Setelah sekitar 10 tahun kemudian menetap di Damaskus, Al-Maghrizi kembali ke Kairo. Sejak saat itu, beliau mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Pada tahun 834 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1430 Masehi, beliau bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. Dan kemudian 5 tahun setelah itu, Al-Maghrizi kembali ke kampung halamannya di Barjuan, Kairo. Di sini beliau juga aktif mengajar dan menulis terutama sejarah Islam hingga terkenal sebagai seorang sejarawan pada abad ke-9 Hijriah.
Al-Makrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Februari 1442 Masehi. Semasa hidup beliau, Al-Makrizi sangat produktif menulis berbagai bidang ilmu terutama sejarah Islam. Lebih dari 100 buah karya tulis telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun buku-buku besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai bidang ilmu seperti sejarah Islam, sejarah raja-raja, sejarah dunia, dan juga lain sebagainya. Namun di sini saya hanya akan mengenalkan beberapa karya tulis beliau, terutama dalam bidang ilmu ekonomi, yaitu berupa kitab Sudur Al-Nuqud fi Dzikril Al-Nuqud, kitab Al-Ihal wa Al-Auzan Al-Syariyah, kitab Risalah fi An-Nuqud Al-Islamiyah, dan kitab Ighothah Al-Ummah bil Kashfil Gummah. Kemudian kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pemikiran Al-Makrizi tentang uang. Di subbab kedua ini ada 4 poin penting lagi, yaitu pertama, sejarah dan fungsi mata uang; kedua, implikasi penciptaan mata uang dari bahan yang buruk; dan yang ketiga, konsep daya beli uang; dan yang keempat, tentang sirkulasi peredaran mata uang fulus. Baik, langsung saja pembahasan kita memasuki pemikiran Al-Makrizi tentang uang. Pertama, sejarah dan fungsi mata uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dalam menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas premisnya terhadap permasalahan ini, beliau mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak masa dahulu kala hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk. Menurut Al-Makrizi, dalam kitabnya Nuqud Al-Qadimah Al-Islamiyah, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan juga biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari perak maupun emas. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan juga dirham perak sebagai mata uang mereka dari masing-masing diadopsi dari pemerintahan Romawi dan juga Persia. Tetapi kemudian mempunyai 2 kali bobot lebih berat pada masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengkaitkannya dengan hukum zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikitpun hingga tahun 18 Hijriah, ketika Khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafal-lafal Islam pada kedua mata uang ini. Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 Hijriah setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan yang berarti hingga pemerintahan Al-Mu'tasim, yaitu khalifah terakhir pada dinasti Al-Abbasiyah. Dalam pandangan Al-Makrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana, termasuk terhadap kebijakan percetakan mata uang. Di sini pemerintahan dari dinasti Mamluk mengeluarkan kebijakan yaitu mencetak mata uang fulus, yang dimana mata uang fulus itu sendiri terbuat dari bahan tembaga. Nah, pencetakan mata uang fulus ini dimulai pada pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah, yaitu pada Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi, yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Jadi 1 dirham perak itu sama dengan 48 fulus yang terbuat dari tembaga. Seperti itu rasionya. Pada pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, percetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini.
Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume percetakan fulus dan menetapkan rasio 24 fulus per dirham. Nah, setelah selesainya pemerintahan dari Sultan Al-Kamil, kemudian lanjut ke pemerintahan selanjutnya, pemegang pemerintahan selanjutnya, rasio dari dirham ke fulus ini diganti. Mulai dari yang di awal tadi, yang mana satu dirhamnya itu terdiri sama dengan 48 fulus. Untuk pemerintahan selanjutnya diganti menjadi satu dirham sama dengan rasio dari 24 fulus. Akibatnya rakyat menderita kerugian yang besar karena barang-barang yang dahulu berharga setengah dirham sekarang menjadi satu dirham. Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivitas percetakan fulus ini semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan fulus meluas pada masa pemerintahan Al-Adil Kitbuga dan juga Sultan Al-Dohir Al-Barkuk yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang. Berbagai fakta sejarah tersebut menurut Al-Makrizi mengidentifikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika maupun tradisi hanya yang terbuat dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain emas dan perak ini dinilai tidak layak disebut sebagai mata uang menurut Al-Makrizi. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan fulus hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil. Sementara itu, walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, Al-Makrizi menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak ini tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan juga tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemerintah. Yang kedua, implikasi penciptaan mata uang dari bahan yang buruk. Dalam kitabnya Nuqut Al-Qadimah Al-Islamiyah, Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika beliau menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ini mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di pasar peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama akan kembali ke peredaran. Menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan juga dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan bentuk serta nilai dirham dan dinar. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam dan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi jumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan. Yang ketiga, daya beli uang. Konsep daya beli uang menurut Al-Makrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Dalam hal ini, Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Dan yang keempat, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Seperti yang telah disinggung pada pembahasan yang sebelumnya, pada awalnya mata uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya.
dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini sangat sedikit dan terdapat dalam peredaran. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk dari para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, akhirnya pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Maghrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi sehingga semakin tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa masyarakat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. Lebih jauh, Al-Maghrizi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang yang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki oleh masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran, sementara itu mata uang dinar masih terdapat dalam peredaran meskipun hanya dimiliki oleh beberapa segelintir orang. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan percetakan fulus secara besar-besaran menurut Al-Maghrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi, yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu perbandingan pemikiran Al-Ghazali dan Al-Maghrizi mengenai uang. Menurut Al-Ghazali dan Al-Maghrizi memiliki pendapat yang sama mengenai bahan yang digunakan untuk mata uang. Keduanya bersepakat bahwa bahan yang terbuat dari emas dan peraklah yang pantas dijadikan sebagai bahan mata uang. Menurut Al-Ghazali, mata uang yang terbuat dari emas dan perak yang merupakan bahan terbaik untuk membuat mata uang, akan tetapi bukanlah sebuah keharusan. Menurutnya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas dan perak, tetapi pemerintahan harus tetap menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya. Sedangkan menurut Al-Maghrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan juga biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Sedangkan mengenai peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang, antara Al-Ghazali dan Al-Maghrizi memiliki pendapat yang sama. Mengenai peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang, keduanya bersepakat bahwa pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait uang. Al-Ghazali dalam memberikan definisi tentang uang tidak menyebutkan harus disahkan oleh pemerintah atau penguasa, tetapi pada bagian lain beliau mengharuskan pencetakan uang, pengesahan dan juga penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi yang ditunjuk untuk itu. Sedangkan menurut Al-Maghrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut untuk bisnis selanjutnya. Akan tetapi dalam kenyataannya, berbanding terbalik dengan pemerintah justru mengambil keuntungan dari masalah yang terkait dengan percetakan mata uang tersebut. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus yang lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar atau dirham. Komposisi logam yang membentuk dinar atau dirham, konsekuensinya terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan. Salah satu perilaku buruk dari pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, akhirnya pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Maghrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi, sehingga semakin tidak terkendali.
Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa masyarakat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. Dalam konteks kekinian, pemeran pemerintah memang sangat diperlukan dalam menentukan nilai mata uang. Adapun yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait uang adalah dengan melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang beredar dalam analisis ekonomi makro memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian juga terhadap stabilitas harga. Uang yang beredar yang terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan naiknya tingkat harga-harga pada seluruh barang dalam perekonomian atau dikenal dengan istilah inflasi. Nah, masuk kepada pembahasan terakhir yaitu pembahasan mengenai inflasi. Inflasi secara pengertian adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Inflasi sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Nah, inflasi berdampak pada perekonomian. Menurut Samuelson dan Nordeus, inflasi berdampak terhadap beberapa hal, redistribusi dan juga distorsi. Redistribusi pendapatan dan kekayaan, salah satunya adalah redistribusi dari kreditur ke debitur. Yang kedua, distorsi harga. Menurut Samuelson dan Nordeus, pada inflasi rendah membuat pembeli dan penjual menyadari inflasi tersebut dan bisa membedakan perbedaan inflasi antar barang yang saling substitusi, atau misalnya daging dengan telur. Jadi bila inflasi daging lebih tinggi, orang beralih ke telur. Yang ketiga, distorsi penggunaan uang. Setiap orang mengubah cara menggunakan uang karena inflasi berarti menurunkan nilai real uang. Orang cenderung meminimalisasi jumlah uang yang dipegang. Yang keempat, distorsi pajak. Semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi beban pajak secara real. Salah satu pemikiran Al-Maghrizi yang masih relevan dengan konteks zaman sekarang adalah terkait masalah inflasi juga. Menurutnya, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan juga berlangsung secara terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan jasa yang sama. Terjadinya inflasi pada masa Al-Maghrizi salah satunya timbul karena adanya peredaran mata uang yang tidak seimbang, yaitu dengan pencetakan fulus yang nilai nominalnya tidak seimbang dengan kandungan logam, sehingga apabila dibelanjakan untuk emas dan perak maupun barang-barang berharga lainnya, nilai mata uang tersebut menjadi menurun. Dan akhirnya timbul inflasi. Hal ini tidak terlepas dari perilaku buruk dari para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan juga kelompoknya. Akhirnya pemerintah melakukan pencetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Maghrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi, sehingga semakin tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa masyarakat untuk menggunakan mata uang itu. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Al-Maghrizi adalah pencetakan fulus harus didasarkan pada keseimbangan volume fulus dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi sehingga dapat terciptanya harga yang adil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibentuknya Baitul Mal untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Al-Maghrizi membahas problematika inflasi secara lebih detail. Beliau mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yakni yang pertama, inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah atau natural inflation, dan yang kedua, inflasi akibat kesalahan manusia atau human error inflation. Inflasi alamiah disebabkan oleh berbagai faktor yang sulit dihindari manusia. Menurut Al-Maghrizi, saat suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan akan barang tersebut mengalami peningkatan, sehingga harga-harga kemudian membumbung tinggi, jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga
berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan juga kematian. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan. Yang kedua, human error inflation. Selain faktor alam, Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ini menganalisis ada 3 hal utama yang baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menjadi penyebab terjadinya inflasi. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak berlebihan, dan juga peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Makrizi untuk mengatasi masalah inflasi hanya maka dibentuknya Baitul Mal. Hal ini senada dengan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, di mana dalam mengatasi inflasi diperlukan kombinasi kebijakan bank sentral dan juga kebijakan Departemen Keuangan dari pemerintah. Bank sentral umumnya mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal atau dicerminkan oleh tingkat inflasi maupun eksternal atau kurs, yang mana saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk juga Bank Indonesia. Pemikiran Al-Makrizi juga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah agar tidak meniru perilaku yang dilakukan pemerintah pada masa Al-Makrizi dulu, yaitu mencari keuntungan dari percetakan mata uang. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.